Tetapi kenapa saya saja yang dilaporkan dan jaminan itu ya pihak bank yang mempertanggungjawabkan? Itu yang benar. Saya data semua saya dapat. Siapa yang bermain di belakang ini? Jangan karena suka tidak suka Anda menangani perkara. Lihat perkaranya, jangan Anda karena saya dilaporkan Anda semangat sekali mau mentersangkakan saya terus. Ini secara formil aja bagaimana? Ingat, Juru Arsip tidak pernah takut, saya akan tetap maju untuk kebenaran. Pemirsa, sehari setelah mendatangi kantor BPR Nur Abadi, yang beralamat di Jalan Raya Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Gede Arkawijaya melakukan jumpa per di rumah kediamannya, di Jalan Pulau Lombok, Kelurahan Banyuning, Singaraja, untuk melakukan klarifikasi, sembari membeberkan kronologis hingga terjadi sengketa antara dirinya dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Nur Abadi. Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023 pukul 12.30 WITA. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gede Arkawijaya, yang akrab disapa Jero Arka ini, mendatangi kantor BPR Bank Nur Abadi, dengan membawa uang sejumlah 500 juta untuk melunasi kredit, serta mengambil sertifikat yang dijadikan agunan. Namun, sertifikat yang dijadikan agunan tersebut diduga telah beralih nama ke pihak ketiga, dan hal tersebut membuat dirinya geram, sehingga memicu adu argumen dari kedua belah pihak untuk mempertahankan kebenaran atas data yang dimilikinya. Untuk mengetahui apa yang disampaikan saat jumpa per, berikut statement dari Jero Arkawijaya. Karena melunasi hutang sendiri saya tidak bisa. Alasannya kenapa kok nggak bisa? Nah, alasan dari pihak bank mungkin kita sudah tahu semua, katanya saya yang menjual sertifikat yang menjadi agunan di Nur Abadi itu. Padahal saya capek sekali begini, Pak. Yang menjual itu siapa? Saya sudah memberikan jaminan, ada perjanjian kreditnya, ada bukti saya pembayaran di notaris yang dipotong langsung dari kredit saya titipkan di Bank Nur Abadi. Jadi saya percaya dengan Nur Abadi. Terlepas dari sertifikat itu dibawa kemana, itu kan bukan urusan saya selaku debitur. Yang ada sekarang saya mau melunasi, ya harusnya itu ada. Mau dibawa ke notaris, mau dibawa ke pasar, mau dibawa kemanapun, itu kan urusan bank, bukan urusan saya. Jadi saya lumayan capek juga. Kemarin kan dari pembicaraan di Bank Nur Abadi, saya dengan direkturnya di sana yaitu Pak Ananta, ada kalimat yang saya dengar, yaitu dia juga mendengar adanya pemalsuan yang dilakukan oleh notaris, staf notaris atau apapun. Itu kami pun mendengar dugaan pemalsuan itu. Tetapi kenapa saya saja yang dilaporkan dari tahun 2020? Harusnya pihak Bank Nur Abadi yang sudah katanya ada cover note, dan saya pun ada cover note itu. Ini kan cover note ini bukti bahwa pihak bank menaruh jaminan itu di notaris. Kenapa Bank Nur Abadi tidak melaporkan notaris? Pertanyaan besarnya kan di sana. Apakah dugaan saya ada kong kali kong, ada permainan? Ya dugaan saya seperti itu. Polisi. Semacam konspirasi ya? Ya dugaan saya ya konspirasi. Kenapa saya yang dilaporkan? Padahal mereka mendengar ada pemalsuan. Saya berharap, saya selaku debitur, cobalah Nur Abadi laporkan notarisnya. Laporkan Kapernote itu, dasar Kapernote itu laporkan notarisnya. Hak Pak Jero dalam artian satu sisi amannya sertifikat tersebut, kada ya? Yeah. Nah, dengan adanya ini sekian tahun lah, jadi berlarut-larut. Langkah-langkah apa Pak Jero yang Pak Jero lakukan di sini? Langkah saya tidak, bagaimana saya selaku debitur Pak yang pinjam uang? Seharusnya Bank Nur Abadi lah yang mengambil langkah-langkah. Kemana, di mana dititipkan sertifikat jaminan saya itu? Kalau memang dia titipkan di notaris, ya cari di notaris itu. Jangan saya analogikan begini tim media. Kepada masyarakat, saya mengedukasi juga kepada masyarakat. Tidak semua perbankan mungkin ada masalah seperti ini. Tetapi di tahun-tahun terakhir ini ada demo tentang kejahatan perbankan yang saya dengar juga di media. Artinya begini, kalau memang benar
pihak bank memiliki artinya penjagaan ketat dengan jaminan agunan saya. Dia harus menjaga itu. Jangan saya yang disuruh mencari. Analoginya, saya titipkan barang kepada teman saya yang sudah ada perjanjian. Terus dibawa barang sepeda motor itu ke pasar, terus di pasar hilang sepeda motor itu. Apakah saya yang disuruh mencari pencurinya? Kan tidak mungkin. Yang jelas pertanggungjawaban siapa yang memberikan uang itu, saya mengakui uang itu diserahkan kepada saya atas perjanjian kredit itu, dan jaminan itu ya pihak bank yang mempertanggungjawabkan. Itu yang benar, bukan. Itu yang benar, bukan. Dengan hilangnya jaminan di bank itu, Nggih. apakah dari pihak Bapak itu akan memberikan limit waktu kepada Itu masih DPD Abang gitu loh. Nah, begini Pak. Kembali lagi saya menyinggung atau memberikan kritikan yang agak keras kepada Polres Buleleng. Ini sebenarnya 3 tahun penyelidikan kok tidak dapat apa? 3 tahun loh. Nanti kembali saya lagi jeruar ke bertanya kepada Polres Buleleng, dia di pucuk pimpinan Bapak AKBP Danuardana ini. 3 tahun penyelidikan tidak dapat apa? Karena apa? Mereka menyasar saya sebenarnya. Dugaan saya Polres Buleleng ini cuma menyasar saya, ingin menangkap saya. Yang notabene mereka tahu siapa penjahatnya. Polres Buleleng ini tahu siapa penjahatnya. Karena saya punya bukti rekaman audio yang mengalihkan sertifikat ini. Saya punya. Dan orang yang memiliki kapasitas mengalihkan sertifikat ini ada di sini semua. Adanya pemalsuan dari pihak itu, tidak mengetahui tanda tangan itu. Ini kenapa Polres Buleleng, saya kesalnya begini Pak. Polres Buleleng menerima laporan Nur Abadi di tahun 2020. Tidak ada kejelasan. 2022 kembali saya dilaporkan. 2022 tidak ada kejelasan. Nah, tiba-tiba saya dipanggil kembali di tahun 2023 dengan perkara yang sama. Tetapi laporannya katanya baru. Ini dia. Bagaimana baru? Ini aja kepastian hukum saya nggak jelas. Tahun 2020. Pasal yang disangkakan sama, Pak. Apa boleh? Jangankan nanti masyarakat kecil ketika mengadu. Kalau boleh tahu apa pasal yang disangkakan, Pak? Yang di tahun 2020 atas dugaan 378, 372 dugaan penggelapan, dugaan penipuan. Itu tahun 2020. Saya konfirmasilah ke penyidik atas nama Ketut Pongki Suhen Rayasa. Nah, di tahun 2022 saya dilaporkan dugaan membuat onar, katanya berita bohong. Saya ribut demo ke sana. Gimana nggak demo? Saya orang mau tebus nggak pernah ada sertifikat. Itu dilaporkan. Ternyata 1 tahun tidak ada kejelasan. Sekali saya dipanggil, Pak. 2023 dia pakai ke Tipiter, Pak. Di Polres Buleleng. Dugaannya sama, 372 dan atau 378 dan atau membuat onar pasal-pasal 14 ini. Apa bisa? Kalau bisa dan atau gini, saya sebagai masyarakat kecil mengadu, saya satu KUHP itu saya dan atau supaya mencari kesalahan orang. Kepastian hukum Polres Buleleng tidak jelas. Saya di BAP seenak udel BAP saya. Harusnya Polres Buleleng status hukum yang 2020 ini apa? Saya tidak pernah takut loh dinaikkan tingkat LP atau tersangka. Tetapi kepastian hukum saya transparansi loh. Nanti dibilang ribut-ribut saya jeruk arke. Karena dari penyidik Anda yang menarget saya selalu. Susah bos kalau menarget saya karena saya tidak salah. Kalau saya nanti turun, saya turun nanti Polres Buleleng ini. Kalau ini tidak jelas. Coba tantang itu Nur Abadi itu. Laporkan, notarisnya laporkan. Pasti dapat tersangkanya. Atau saya yang membantu, saya sebagai detektif swasta. Saya data semua saya dapat. Siapa yang bermain di belakang ini? Katanya dari pihak Nur Abadi yang menyuruh saya membalik nama adalah Arimbawu. Saya tanya Arimbawu dan ada rekamannya semua ada. Tidak ada tuh. Tidak ada saya mengarahkan untuk AJB ini. Dan ingat bapak-bapak nih media. Ini edukasi kepada masyarakat, hati-hati. Saya dapat data dari OJK loh, saya dapat data. Pada waktu katanya saya menjual, saya itu menerima uang muka 100 juta. Tetapi sertifikat saya sudah dialihkan. Itu baru karena utang saya 400, saya dapat penjualan 700, saya baru dapat DP 100 juta.
Tapi bahasa dari Nur Abadi bilang, saya yang menjual, saya yang menjual. Jangan Nur Abadi ini kesalahan di intern Anda salahkan debitur, Anda salahkan saya. Tidak seperti itu. Polres Buleleng tantang Nur Abadi untuk melapor atau dalam pengembangan laporannya siapa yang terlibat. Saya akui mendapatkan uang ini. Ini DP saya sudah dialihkan kok. Ada bukti percakapan staf notaris Edi, ada rekamannya. Wih, saya paparkan semua kok. Ini begini, ini menyangkut masalah masa depan saya. Saya di blacklist, saya cicil HP aja nggak bisa, Pak. Untung saya punya pengusaha yang mungkin bisa menghasilkan. Jadi dampaknya untuk keluarga saya besar. Saya ini sekarang sudah bukan pegawai negeri. Saya ini buka usaha. Saya cari bank nggak bisa. Tolong Nur Abadi laporkan notarisnya, kan Anda punya Kapernut. Asli nggak Kapernut itu? Karena saya mendengar informasi notaris tidak pernah tahu itu transaksi kredit saya dengan Nur Abadi. Semua dugaannya dipalsukan. Ini ada semua di sini di HP saya. Ayolah kita buka-bukaan. Jangan Anda bersekongkol. Jangan Anda baru, oh ini notaris yang mungkin dugaan saya pernah sering main kisi-kisi atau kerjasama. Ini kita bongkar-bongkarlah, kita bongkar ini mafia-mafia ini. Waktu ini ada siapa LSM itu yang bongkar-bongkar ada mafia perbankan. Saya lebih keras akan membongkar mafia-mafia ini sekarang. Saya sudah cukup diam. Saya akan bongkar ini permainan antara bank, perbankan, notaris, saya akan bongkar sekarang.